Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin suatu hal ke kamu. Sebenarnya nama belakang orang itu asal usulnya dari mana sih? Gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Aku Tasya. Aku Yunaito. Kami berdua adalah salah satu siswi dari SMP 1 Bandung Hapu. Tepatnya di kelas 99. Jadi kami berdua akan membuat podcast yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi tadi kan aku habis liatin aplikasi TikTok ya. Terus aku ada lihat akun namanya Devi Caniago sama Hotma Samosir. Nah, Caniago itu kan suku yang ada di Minangkabau kalau nggak salah ya. Betul. Nah, sedangkan Samosir itu kalau nggak salah di Batak nggak sih? Iya. Nah, itu tuh kenapa sih nama mereka tuh di belakangnya tuh pakai suku? Oh, itu tuh biasanya memakai sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Jadi, Itu apa sih? jadi sini aku jelasin ya. Jadi, sistem patrilineal itu adalah melacak anggota kekerabatan tapi melalui garis keturunan dari laki-laki, yaitu dari ayah. Oh, gitu. Kalau misalnya matrilineal? Kalau matrilineal itu adalah melacak anggota kekerabatan tetapi melalui garis keturunan perempuan, tepatnya dari ibu. Oh, jadi kebalikannya gitu ya? Iya, betul. Oke, seperti yang udah aku jelasin tadi, coba aku tanya lagi ke kamu. Boleh nggak? Boleh. Oke, karena tadi kamu udah tahu ya apa arti patrilineal dan matrilineal itu. Menurut kamu di kota mana aja sih yang memakai sistem patrilineal dan matrilineal? Kalau sesuai sama yang aku baca ya, kalau misalnya matrilineal itu setahu aku ada di Minangkabau. Iya. Nah, kalau patrilineal itu ada di Batak, ada di Bali, ada di Ambon, terus Asmat sama Dani. Itu sesuai apa yang aku baca sih. Nah, kira-kira apa sih tujuan nama orang ditambahin suku di belakangnya? Oh, kalau yang sesuai aku tahu nih ya, biasanya itu tuh karena agar orang-orang lain tuh bisa menandakan anak ini silsilah keturunannya itu dari mana gitu. Oh, gitu. Kenapa di Minangkabau itu memakai sistem matrilineal? Kenapa nggak patrilineal? Kan banyak tuh yang memakai sistem kekerabatan patrilineal daripada matrilineal. Kalau menurut aku gini ya, di Minangkabau itu tuh perempuan itu tuh derajatnya itu bisa lebih baikkan daripada laki-laki gitu loh. Oh, jadi iya, istimewakan gitu loh. Soalnya kamu ngerti nggak sih di zaman sekarang tuh laki-laki tuh yang paling diutamain. Sering Oh, apa iya, nggak? iya, sering. Biasanya di TV-TV itu juga, misalnya di film-film juga kan, kalau orang tuh selalu banget pengen punya anak laki-laki. Nah, jadi di Minangkabau ini tuh menyadarkan orang-orang bahwa perempuan itu tuh juga berfungsi bisa jadi lebih baik gitu loh, nggak laki-laki doang. Oh, gitu ya, ya, ya. Kemarin aku ada lihat ya ada video seorang ibu yang melahirkan anak perempuan. Nah, jadi mertuanya itu kayak nggak suka gitu loh. Biasanya ini tuh terjadi di kalangan atas gitu loh. Soalnya kalau misalnya perempuan tuh kayak mereka tuh merasa nggak bisa nerusin usaha mereka gitu loh. Iya sih, bener banget kak. Kalau aku lihat di video-video lain ataupun di sekitaran kita lah misalkannya kan, aku tuh sering lihat kalau misalkannya ya kalau udah melahirkan seorang anak perempuan ya, kadang-kadang mertuanya itu suka kesel gitu loh. Kenapa ya laki-laki itu sering banget diistimewakan? Kalau menurut aku tuh mungkin karena laki-laki itu sering dianggap tuh harus bisa melindungi, warisannya itu paling banyak, bisa nurusin usaha-usaha. Padahal kan nggak selalu gitu ya. Iya sih, perempuan juga bisa tuh ngurusin usaha-usaha. Kalau misalnya perempuan punya ilmu yang tinggi, mereka juga pasti bakal bisa nerusin usaha-usaha keluarganya. Iya, contohnya aja tuh kayak CEO ya. Orang-orang tuh selalu aja beranggapan misalnya tuh di kantor kerja nih ya, bakalan ada misalnya manajer aja nih ya. Ada manajer baru, ada manajer baru. Kenapa pikiran orang tuh selalu ke laki-laki? Padahal bisa juga ke perempuan. Karena mereka tuh mikir perempuan tuh nggak bisa apa-apa, perempuan tuh rendah mulu, kayak kesel banget sih kayak gitu. Iya sih, kalau misalnya nih ya, ini perempuannya pemimpin, jadi orang-orang tuh mikir kayak perempuan itu nggak becus lah, inilah itulah, kayak bikin kesel gitu Ya loh. kesel banget gitu nggak sih? Sampai mana ya cerita kita tadi? Iya, kok keperginya ke sini.
Udah deh lanjut, nanti takutnya ada yang tersinggung gitu loh. Kamu mau nanya hal yang lain nggak? Kayaknya itu aja sih. Oke, berarti kita akhiri podcast kali ini ya. Yeay, akhirnya selesai. Oh ya teman-teman, maaf banget ya kaminya nggak bisa lanjutin podcastnya soalnya durasinya itu juga udah kepanjangan. Iya guys. Jadi mungkin segitu dulu sih podcast kami tentang kerabat-kerabat dekat kami. Oke, sekian dulu dari podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.